Pak Ramsi, saya mau tanya, menurut Pak Ramsi sendiri, apa yang bisa menyelesaikan konflik Gaza sama Israel ini? Ini kan konflik yang gila-gilaan, sementara reputasi Israel di negara Indonesia ini jadi tidak baik karena Gaza selalu bikin video-video propaganda, bahkan ada banyak kumpulin dana, uang dari Indonesia buat dikirim ke Gaza. Pak, yang saya takut sekali, ribut yang di 6 rumah ini, yang di Yerusalem, jadi ribut antara Islam dan Yahudi. Ini yang saya takut. Karena kalau ini sampai Indonesia dan negara lain, itu sangat bahaya buat orang Indonesia. Banyak orang yang bodoh tidak tahu bedanya antara Kristen dan Yahudi. So kalau mereka tidak bisa ke Israel, mereka bisa ke gereja, mereka bisa ke, karena menurut reputasi atau menurut yang mereka tahu, orang Kristen itu sangat dekat sama Yahudi. Ini yang saya takut. So itu menurut saya yang harus tetap itu adalah perang politik, bukan perang agama. Itu yang sangat bahaya. Kalau perang agama itu sangat-sangat bahaya. Aku berharap ada ceasefire antara dua-duanya, dan kalau saya sekali lagi mau katakan, kalau perang ini mau selesai semua, harus dua-duanya ada sacrifice. Dua-duanya harus ada kurban. Israel harus dengar orang Palestina, harus kasih kekuatan ke orang Palestina, yang maksud saya seperti Fatah, seperti Presiden Palestina, mereka bisa selesai, mereka bisa bicara sama Hamas, mereka bisa memaksa Hamas. Ya, tapi begini untuk bom dan bom kembali dan ini tidak mungkin selesai. Pada kenyataannya bisa apa enggak, Pak? Itu kan sulit sekali, Pak. Kalau Hamas disuruh mengalah nggak akan mau lagi, Pak. Mereka sudah tekadnya memang bagaimana? Ulang lagi, Pak. Kalau Hamas disuruh mengalah, saya kira mereka nggak akan mau karena mereka sekarang sudah, walaupun mereka sekarang sudah terpojok, tapi mengingat dari mentalitas mereka yang sudah keras kepala begitu, bahkan negara-negara Arab saja sudah meninggalkan Hamas, malah sekarang mereka lontarkan ratusan rudal ke Israel. Kan orang Hamas dulu yang melempar rudal, bukan orang Israelnya, Pak. Yang melempar batu juga orang Hamas juga. Bagaimana Israel harus mengalah, Pak? No, kalau Hamas sendiri tidak mungkin mereka terima Israel. Aku setuju. Kalau untuk ceasefire masih bisa. Tapi untuk selesai Hamas, maksud saya bisa hanya dengan agreement. Hamas dapat uangnya dari mana? Dari negara Islam. Negara yang lain. Dari negara Islam kayak Indonesia. Persia. Syria dan Persia. Hezbollah. Dari Iran. Dan Persia. Ya. So, kalau ada negara yang bisa bicara sama Persia, kalau ada agreement, percaya saya, Hamas tidak kuat. Kekuatan Hamas itu dari luar. So, kalau Israel dan UN dan Amerika bisa memaksa Persia untuk jangan support Hamas, Hamas akan selesai. So, kekuatan Hamas itu dari luar, bukan dalam Gaza. Maksud saya, oke, Hamas tidak mau bicara sama Israel, tidak mau agreement sama Israel, tapi bagaimana kalau kami selesai Hamas dari belakang, muter-muter, tidak usah direct ke Hamas. Ini yang maksud saya. So, kalau dengar, aku mau Bapak Ibu cari yang namanya Muhammad Dahlan. Muhammad Dahlan seorang Palestina. Tahu dia janji Israel bagaimana? Dia tinggal di Emirates sekarang, tidak bisa kembali ke sini karena Israel. Tapi dia janji, kasih saya 1 bulan, kamu akan dengar nama Hamas dalam sejarah, hanya dalam sejarah. Bagaimana? Dia orang Palestina, dia bisa bicara. Orang Israel susah bicara sama Hamas. Agama beda, bahasa beda, background beda, tapi yang bisa bicara sama Hamas, yang bisa memaksa Hamas, dari orang Arab yang Muslim sendiri. Muhammad Dahlan, dia udah siap untuk selesai Hamas. Dia janji 1 bulan, kamu akan dengar nama Hamas dalam buku sejarah. So ini maksud saya.
Presiden Palestina, sorry, minta maaf, Mahmud Abbas, dia di Ramallah tidak bisa keluar. Kalau dia mau ke Bethlehem untuk ikut misa Christmas, dia harus dapat izin dari Israel. Kenapa sampai sekarang? Kamu sudah ada agreement Oslo sama orang Palestina. Dan masih sampai sekarang kamu janji untuk kasih mereka sesuatu. Sampai sekarang mereka tidak dapat apa. So maksud saya harus ada juga sacrifice, Pak. Harus ada kurban dari Israel. Kami mau maju. Kami mau dapat seperti kurban antara mereka dan negara Arab. Kenapa bisa sama Emirates, tidak bisa sama Ya. orang Palestina? Pak, kenapa bisa sama Jordania? Ya, Dari tetapi tahun ya 94 bagus. Ya. sampai sekarang tidak ada masalah. Kamu lihat Pak, sudah masuk Israel. Dari Ilat sampai utara, berbatasan Israel dan Jordania, tidak ada satu tentara. Jadi maksudnya Pak Ramsi, kalau Israel bisa pendekatan terhadap Iran seperti yang kemarin berusaha dilakukan, kan mau kirim air ke Iran itu kan, mau kirim teknologi membuat air, tapi terus ditolak sama Iran toh, Benar. Kenapa karena tidak? Irannya memang Kenapa ada ya. Ya mungkin sampai sekarang susah, tapi kalau mereka bicara bisnis, jangan lupa Iran perlu Israel, perlu teknologi, kami juga perlu, Iran juga perlu emas yang di Iran. So dua-duanya Oke. seperti kalau Pak bicara 1 tahun yang lalu antara Emirates dan Israel, kamu lihat mustahil, tidak mungkin. Tapi dalam 1 hari sudah bisa. Artinya sebenarnya mereka berdua, Iran dengan Israel, memang ada bisnis ya Pak, walaupun secara politik mereka berperang ya. Wallahi, kalau aku jujur sama Pak, semua ada bisnis. Jangan percaya. Sama Indonesia juga ada bisnis. Kalau ke Kaisaria, ya listrik yang di Kaisaria ini, batu bara yang di Kaisaria semua dari Indonesia. So bagaimana? So semua ada bisnis. Saya sendiri udah bawa beberapa grup dari Indonesia. Oke. Ya, standar VIP ini sedang apa? Mereka jual dan beli di Tel Aviv. So di bawah meja semua bisa. Oke, ini lanjut dulu nih ya dari pemirsa dari Zomer. Lisoy, Kak Lisoy silakan. Oke, Pak Paul, salam, Pak Paul. Shalom. Salam Pak Ramzi. Shalom Ibu. Pak Ramzi, mungkin Pak Ramzi tahu ya negara kami seperti apa dalam mengutuk Israel. Mulai dari rakyat sampai pejabat-pejabatnya. Itu banyak sekali. Nah, malah lebih banyak kutukan terhadap Israel yang kami rasakan dibandingkan dengan kutukan terhadap teroris yang memenggal kepala saudara-saudara kita seiman. Ya, itu faktanya. Nah, saya pernah ke sana, ke Israel. Tour guide-nya dulu namanya Pak Moses. Nah, saya pernah ke sana. Ya, saya perhatikan di sana, gereja-gereja di sana itu yang sudah tua-tua maupun yang masih baru, sangat terpelihara, indah, bersih, ya. Pokoknya sangat bagus gitu ya. Nah, menurut Pak, cuman ada satu ya, gereja kenaikan yang persis di gerbangnya, di pintu gerbangnya ditaruh toa. Buat saya itu sangat menggelikan. Di tengah-tengah yang berkuasa siapa, masih arogan, ya. Menurut Bapak nih, lebih aman mana gereja di tengah-tengah orang Israel atau gereja di tengah-tengah orang Islam Arab? Itu yang pertama. Yang kedua, itu jelas. Yang pertama pasti kalau Israel lebih bersih, lebih aman kalau gereja di Israel. Lebih aman pada gereja di Palestina. Yang kedua, terjawab ya. Oh ya, betul. Saya lihat sih begitu. Saya lihat begitu, Pak. Nah, kemudian yang kedua, sebagaimana kita tahu sejarah tanah Israel di dalam Alkitab jelas ada. Dan di kitab Al-Quran itu sejarah mengenai tanah Israel bahwa itu milik orang Islam itu tidak ada. Nah, sebagai orang Arab nih, Pak Ramses, sebagai orang Arab, bagaimana pendapat Bapak itu tanah wilayah atau haknya Israel kah
atau haknya Arab? Itu aja. Terima kasih Pak Ramses. Kalau pertanyaan Ibu tentang sejarah firman Tuhan, sejarah Alkitab bukan sejarah politik ya. Kalau sejarah firman Tuhan, tidak ada hak buat Arab di sini. Aku juga hafal Quran semua, aku bisa bahasa Arab. Dicari Bapak Ibu dalam Quran, tidak ada nama Yerusalem. So Yerusalem belum disebut dalam Al-Quran Al-Karim. So jadi di mana tempat Nabi Muhammad terenggat ke surga, aku tidak tahu sendiri. Itu juga tradisi dalam Islam. So kalau menurut mata Islam yang pertama atau Nabi Muhammad ada Yerusalem, tidak ada. So Yerusalem menjadi kota suci kemudian zaman Umayyad, bukan zaman Nabi Muhammad, zaman Islam yang pertama. Sejarah Islam dalam tanah suci ini tidak ada. Minta maaf. Ya, walaupun Islam percaya kepada 25.000 nabi, so jadi Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Elia, ya semua adalah nabi dalam Islam, tapi sejarah Islam fisik di tanah suci tidak ada. Sejarah tanah suci dalam kitab sangat kaya, sangat penuh. Tanah pilihan, kalau Yerusalem pusat dunia, ibu kota Tuhan di bumi, semua ada. Nama Yerusalem disebut Ibu dalam perjanjian lama 667 kali. Dalam perjanjian baru nama Yerusalem disebut 147 kali. Nama Yerusalem disebut dalam Al-Quran Al-Karim 0 kali. Tidak ada. So jadi ini saya sudah jawab. So bagaimana sejarah mereka di sini? Bukan sejarah mereka di Mekah, di daerah Arab Saudi, bukan di Yerusalem. Jadi kenapa Yerusalem suci? Karena mereka mau menjadi, atau mereka mungkin cemburu sama Kristen, sama Yahudi. Kenapa mereka punya sejarah banyak di Yerusalem? Kami juga mau punya sejarah banyak di Yerusalem. Tapi ini bicara tentang sejarah firman Tuhan. Sekarang sejarah politik. On the ground. Ada apa? Saya tidak bisa tolak banyak orang Muslim tinggal di sini. Katakan, oh kamu tidak ada hak di sini. Rumahnya ada di sini. Sejarahnya ada di sini. Dia lahir di sini. So jadi ini berbicara politik. So antara politik dan sejarah harus juga hati-hati. Sejarah mereka tidak ada di sini. Benar. Tapi mereka lahir sini. So bagaimana? Seperti banyak orang suku Chinese sudah ada di Indonesia. Kalau lihat matanya kamu Chinese, tinggal di Indonesia, tapi dia lahir di Indonesia. Aku tidak bisa katakan kamu orang Chinese harus pergi ke China. Begini. So, sangat complicated itu. Tapi kalau sejarah fisik, sejarah firman Tuhan, tidak ada. Islam lahir di tempat lain. Tidak ada sejarah buat mereka di sini. Masjid Al-Aqsa juga. Kalau aku bicara tentang Masjid Al-Aqsa, kenapa ada 2 kubah, Pak? Tahu kenapa? Kada ada Aqsa yang pertama, Aqsa yang kedua. So jadi kubah hitam itu Aqsa yang pertama. Kubah kuning itu Aqsa yang kedua. Maksud saya antara Islam sendiri, mereka bingung di mana ada tapak atau kaki Nabi Muhammad, di mana kalau antara mereka tidak tahu sendiri dari mana dia naik ke surga. Bagaimana saya orang Kristen? Maksud saya untuk itu tempat tradisi. So, jadi tidak ada bukti. Kalau tanya saya di mana Masjid Al-Aqsa yang benar, itu di Arab Saudi. Di kota ada Taif, ada 2 masjid waktu Islam mulai. Masjid yang pertama namanya Masjid Taif, masjid yang kedua, karena kalau Aqsa bahasa Arab itu apa? Aqsa yang paling jauh. Ini artinya dalam bahasa Arab, Aqsa. Jadi di kota At-Taif ada 2 masjid. Masjid yang dekat Mekah namanya Masjid Taif, yang jauh dari Mekah namanya Aqsa. So zaman Nabi Muhammad ada masjid namanya Masjid Al-Aqsa. So yang sangat benar, yang aku percaya, Masjid Al-Aqsa yang benar itu di Arab Saudi, bukan di Yerusalem. Kenapa didirikan di Yerusalem? Udah lama tradisi ini. Tapi jangan lupa di dalam kepala mereka Masjid Al-Aqsa itu di Yerusalem. Itu problem.